Pertos dari perang gitu ya, nggak ini teh untuk kesehatan gitu ya. Ini kalau sudah siapkan seperti ini, tak ini teh kumargi jenazahnya masih hidup ya kita panggil aja. Anda balik ya. Nah, sidangkan jenazahnya, ya kan ibu teh mau sampai upah mikir. Nah, maka deh ditutupin kainnya. Nih, lihat ketika kain ditutup di kamar kan masih tergelar seperti ini. Pada saat mau dibawa ke kamar mandi, kainnya dirapikan ke bawah tubuh jenazah. Tutup semuanya. Nah, lebetkan lah seperti dia. Ya, terus kalau di bawahnya ada spray, lebih baik dibawa tuh. Oh, sama spraynya, sehingga nanti kalau yang ngangkatnya itu bukan makromnya karena keluarganya sedikit, ini kulit orang yang mengangkat dengan kulit jenazah terpaantel. Nah, ini biasanya di kamar sudah dibuka ya bajunya, biar nggak banjir, masih bisa dipakai. Tapi celananya jangan dibuka. Ya, tadi saya lupa. Jadi ketika bajunya dibuka, celananya nggak usah dibuka. Nah, ini ditutup seperti ini, pangku bawa ke tempat memandikan, sudah di meja memandikan dibuka lagi tapi tidak dilepas. Nah, ini dibuka sampai tuh kan buka di sana. Sedang diurut-urut ya. Nah, ini tuh asli kalau ini tuh urut-urut. Nih, nanti dikasih kapas basah. Ambil kapas, celupin ke air, taruh di atas matanya, jadi nanti dia bisa menutup. Itu teknisnya kalau ibu balik ngaibakan jenazah nanti masih ngebuka matanya. Jadi urut-urut ya, urut-urut di kelopaknya, kasih ini kapas, celupin ke air, taruh di atas matanya. Buat banyak. Nanti kita ini mandi, siapin yang lainnya, gitu ya. Nah, ya, kelopak. Nah, ya. Biasanya kita ada yang nggak ketahuan, ibaratnya meninggalnya pas sakarat mautnya, terus kadang udah sakit lama si kaki kaku, apa ada doa khusus nggak? Baru Bismillah aja. Bismillah aja. Bismillah, mohon kepada Allah kemudahan untuk kalau kita sambil ngurut-ngurut gitu ya. Tapi nanti ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau tidak berhasil tadi kan nggak boleh dipaksa. Karena kan ada yang sakit lama, marekol gitu. Iya, mohon. Jadi nanti yang kalau yang terlalu melipat terus kakinya, berarti nanti yang lahatnya juga disesuaikan, kasih tahu ke yang menggali kuburnya, ya. Baik, sekarang saya akan terusin ngejelasin. Mohon pertanyaannya nanti di terakhir, ya. Nah, itu sekarang sesudah ditutup itu kan dibuka pelan-pelan. Di bawah kan ada tadi spray ya. Nah, turunkan juga spraynya di tempat ini tuh. Ya, spray di bawah tuh dorong ke bawah tubuhnya. Terus nanti ini kan dari kanan nih didorong. Nah, nanti di sebelah kiri diambil sedikit, dimiringkan sedikit, itu diturunkan kainnya, gitu ya. Nah, area kain di sebelah atas ini tetap menutup ke seluruh tubuhnya, gitu. Nah, kalau sudah ini berarti nanti idealnya 5 orang, 1 orang di area kepala, ngurus ini hidung, mulut, semuanya ya, lubang-lubang di area wajah. Kemudian nanti 4 orang ini berhadapan 2 orang. Itu idealnya, paling sedikit 2-an lah ya. Nyari rahmat sedih, ibu nangis. Nah, ini paling sedikit 2, idealnya 5. Kalau mau paling banyak 7 atau 8 kalau dengan keluarga, jangan terlalu banyak. Nah, setelah ini 1 orang ngurus area kepala, 1 orang berarti buka pampasnya kalau dia masih pakai pampas. Nah, buka celananya atau pampasnya tetap di bawah kain. Ini kainnya seluruh tubuhnya selalu tertutup, gitu ya.
Nah itu dibuka, berarti kan 2 orang menyiapkan. Nanti bisa minta mana putrinya, gitu. Sok sama putrinya. Nah kalau sudah dibuka ini celananya, pakaiannya, berarti ada 2 tahap. Sebelum diguyur dimandikan, bersihkan dulu area kotoran di area organ intimnya juga. Nah, untuk membersihkannya, kalau pengalaman kami ya, si meja memandikan itu aliran air pembuangannya enggak langsung ke got, jadi kan nanti disiram semana-mananya. Nah, pakai dulu tangan, sudah pakai sarung tangan, sediain plastik sampah. Nah, terus pakai kapas basah atau tisu basah, bersihkan area atas organ intim selangkangan sampai ke ini apa namanya, pantat belakang. Nah ini tuh tidak dilihat, bersihkan itu. Jadi kita meraba ke selangkangan. Ini tuh ditutup sama kain. Kalau dibuka itu dosa. Ini aurat besar. Nah jadi bersihkan di area selangkangan ini. Kapas masuk ke selangkangan. Nah kakinya boleh dibuka sedikit. Ujung kaki boleh dibuka. Si ibu sanegang bu, aku mah orang Jawa terapal naon sanegang. Nah udah ya, dibuka sedikit, berarti kan selangkangannya agak terbuka. Kita bersihkan dari depan tuh ke belakang. Kemudian lihat di kapasnya. Kalau kapas, jadi si kotorannya ditampung di kapas basah. Ulangi sampai kapas itu tetap putih. Kalau kapasnya sudah putih, berarti diperkirakan bersih dan kita tidak melihat auratnya. Nah, kalau dengan posisi begini saja kita kesulitan, boleh kalau kakinya masih lemas, ditekuk bu. Nah, iya ditekuk. Boleh dibuka dulu aja sinjangnya. Nah, ditekuk sehingga di bawah lutut yang tertekuk kita leluasa ya, masuk tangannya ke bawah tuh untuk ke area pantat belakangnya ya. Ini kalau dia masih lemas ya, jadi kapasnya masukin lewat ini lutut yang sudah ditekuk itu. Nah kalau misalnya kakinya ternyata sudah kaku, tapi biasanya kan kalau diangkat masih bisa ya, tapi nggak bisa menekuk, maka ibu yang membantu tuh ngangkat kaki satu. Jadi ini diangkat satu. Nah, jadi bisa ke bawah, tetap ke bawah gitu. Nah, langkah terakhirnya untuk benar-benar bersih dan diperkirakan masih ada kotoran, tadi ditekuk sudah, diangkat sudah. Ini kok kayak masih ada kotoran gitu. Nah, ya tapi orang buka tuh. Nih ya. Ini perutnya jangan ditekan kencang-kencang, karena dia kotoran tuh kan kalau pengen langsing perut begini kan olahraganya sirkat. Nah itu tuh berarti memang makanan tertekan ke bawah juga. Ini tuh akan jenazah udah nggak bisa nahan kotorannya seperti itu, maka teh langsung deh. Nah boleh tidur. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada luka di tangannya, ada plester, boleh buka dulu plesternya, bersihkan. Kalau misalnya ternyata luka terbuka, darahnya terus keluar, bersihkan dulu sekitarnya, langsung tempel ini plester yang tahan air, plester yang dia tahan. Kan kalau plester biasa masih suka rembes ya. Nah, misalnya ada luka yang dia darahnya terus ngocor, ada lubang. Udah bersihin sekitarnya, tutup sama hipafix, namanya hipafix ya kalau yang mudah, tutup. Nah itu berarti kita nanti aman, si darah nggak akan tembus, jadi kita mandiin yang lainnya aman gitu. Nah kalau sudah begini berarti kita akan mulai memandikan secara syariat, mulai diguyur ya. Kan tadi mah pembukaan, belum dimulai mandinya. Nah tadi kalau misalnya sudah diperkirakan lubang duburnya bersih, kapasnya sudah putih, ibu atau teteh bikin bulatan kapas agak padat.
masukin ke lubang dubur. Ini kira-kira ya lubang duburnya. Nah, dimasukin sampai melewati ini mulut dubur ke sini. Ini tidak membahayakan ya. Jadi biar nanti si kapas yang padat ini akan menahan bisi masih ada di perut jauh kotoran yang tersisa. Jadi kita mah wajib membersihkan area ini. Nggak boleh ditekan-tekan, nggak boleh dikorowek-korowek. Bersihkan area ini. Udah ini kakinya diangkat, udah diusap perutnya. Di sini di kapasnya sudah bersih, ya sudah tutup dengan kapas ini. Gitu ya. Gimana Bu kalau di sini masih ada di perut jauh masih ada kotoran, itu masih bagian dari tubuh orang tersebut. Kalau sudah lewat lubang dubur baru namanya najis. Kan kita besok nahannya. Ibu kan suka juga mau sholat pengen BAB susah keluarnya, mulesnya hilang keburu ada. Kan nggak nunggu dikeluarin dulu. Di perut kita ada kotoran tapi belum jadi najis karena belum melewati tempat keluarnya. Gitu. Ya, memandikan diingat-ingat tadi ya kan sudah ditutup kain ini, kemudian tidak kasar, doanya Bismillah di awal. Teorinya ada di makalah dimulai dari sebelah kanan dan anggota wudhu. Di sini anggota wudhu itu karena jenazahnya nggak akan sholat, jadi dicuci anggota wudhunya ya. Jadi dimulai sebelah kanan di anggota wudhu, dimandikan dengan ganjil. Ganjil ini lihat fungsi airnya. Satu, air bening untuk membasahi. Kedua, air bening untuk membilas sabun. Ketiga, air bening yang dicampur kapur baru secukupnya. Jangan terlalu kental. Nanti bisa jadi air suci tidak mensucikan kalau terlalu kental ya. Air kapur barusnya. Nah itu fungsinya ganjil itu. Kemudian memakai daun bidara. Daun bidara itu sekarang mah digentos sabun. Ya berarti nggak usah memaksakan kalau nggak ada daun bidara pakai sabun. Terakhir disiram air campuran kapur barus. Kalau rambutnya panjang, ini sudah dikeramas itu dikeringkan dibagi 3. Nah ini nanti untuk tilu ada cepangan 3, sunahnya seperti itu. Terakhir tuh disiram air campuran kapur barus lalu dikepar. Dan terakhir tuh harus diwuduan. Suka banyak ya. Kalau sudah dianduk tuh badai dicanda kalau betul kan cenah wuduan heula. Di hadisnya mencuci anggota wudu itu di awal. Kalau ibu mau mengartikan diwudukan juga lakukan di awal, bukan sebagai penutup. Karena penutupnya mah menyiram air kapur barus dan dikepak kalau rambutnya panjang ya. Ya, tadi sebelah kanan jenazah dekat teh Gina ya. Nah, jadi nanti teh Gina anggap ini teh Gina putrinya. Jadi saya bilang Bismillah dulu, siram sebelah kanan mama. Nah, sediakan gayungnya 2 atau 3. Kadang kan segayung baru sampai paha udah habis kan. Nanti yang lain tuh bantuin kasih lagi airnya. Atau bisa pakai selang juga ya. Itu ukurannya sampai rata. Bukan hitungan seperti wudhu harus 3 kali, bukan. Jadi disiram sebelah kanan sampai rata ya airnya. Nah, terus kan belakang jenazah belum kena. Jadi tangan kita yang ke belakang, ke sini. Nah, diratakan ke belakangnya karena jenazahnya berat misalnya ya. Ini sebelah kanan. Nah, kalau sudah sebelah kanan tersiram air, sekarang kan dicuci anggota wudhunya. Biar tidak biar tertib, ya sudah mulai aja dari atas. Anggota wudhu itu wajah dengan kepala sekaligus. Nanti ada 1 orang, punten teh ngangkat kepalanya. Ini rambutnya dikeluarkan. Nah ini putrinya langsung menyiram ke seluruh wajahnya. Ini di wudhu dicuci anggota wudhunya, gitu ya. Nah ini sudah misalnya turun lagi. Sekarang berarti tangan kanannya. Ini anggota wudhu, tangan kanan sampai siku ya.
ujung jari sampai siku sini. Ini siram, ini anggota wudhu. Nah, karena Rasul kalau mengerjakan yang berpasangan kiri kanan, maka dia melakukan yang kanan dulu. Maka dia memandikan jenazah karena mulai dari tangan dan anggota wudhu. Ini namanya tayamun, sana tayamun, ujungnya n. Tayamun berarti mendahulukan yang kanan. Jadi setelah mencuci anggota wudhu tangan sampai siku, sekarang ke kaki dulu yang kanan sampai mata kaki. Kan ilal ka'bain ya, berwudu itu mencuci kaki sampai mata kaki. Berarti ini dicuci anggota wudhunya, kaki sampai mata kaki. Nah sekarang tangan yang kiri. Nah tangan yang kiri basuh lagi sampai siku. Sesudah tangan kiri berarti anggota wudhu yang belum mana? Kaki kiri. Nah inilah yang dinamakan, yang membedakan mandi jenazah dengan mandi janabah. Kan kalau mandi janabah mah mulai mencuci kedua telapak tangan, terus mencuci kemaluan, berwudu seperti mau berwudu dan seterusnya. Kalau memandikan jenazah mah kan dianya pasti kita kan yang mandiin ya. Kalau tadi mah mandi janabah mah kitanya aktif, makanya kita berwudu seperti wudu mau sholat. Kalau jenazah mah pasif, maka dicuci anggota wudhunya. Bagaimana? Siram dulu sebelah kanan, cuci anggota wudhunya, kanan dahulukan. Setelah beres dicuci anggota wudhunya, kesananya mah bebas. Langsung sabunan, disiram. Nanti kan ada 4 orang ya. 2 orang berhadapan, satu pegang air, satu ngurus area kepala, satu pegang air, satu pegang sabun, pegang cotton bud, kapas. 2 orang ini ngegosokin. Itu ya, selalu di bawah kain. Ya, selalu di bawah kain ya mandiinnya gitu. Ini bisa berempat langsung berbagi tugas ya. Jadi nggak usah banyak ngobrol, nggak usah ngebahas kondisi fisik jenazah, itu nggak boleh. Kecuali misalnya, ini ada luka, darahnya nggak keluar terus, ini harus digimanain, baru boleh dibahas ya. Nah kalau area depan sudah disabunin, kemudian dibilas. Ini fungsi air yang kedua ya, ngebilas dari sabun. Tadi makan nyiram aja yang kesatunya, yang kedua ngebilas, sehingga di sini di ngebilas dari sabun yang paling banyak diperlukan air. Bisa 2 ember, bisa 3 ember, bisa kalau pakai selang makan nggak kelihatan gitu ya berapa habisnya. Kalau area atas sudah bersih, sekarang mau ke area belakang. Nah, anggap mau ke arah saya ya, dimiringkannya. Ini geser dulu ke sebelah kiri kainnya. Geser ke sebelah kiri. Nah, ya melebar ke sebelah kiri. Terus teteh dihadapkan ke sebelah kanan. Nah, punten deh ngigir. Nah, ketika jenazah ini sudah miring menghadap kita, lihat ini masih tertutup karena kainnya sudah digeser. Ini ya, wanita itu sangat dihargai. Sampai memandikannya juga auratnya harus benar-benar terjaga. Nih bersihkan. Jadi tentu saja oleh orang yang sebelah sini ya, nanti dibersihkannya. Sambil ketika miring gini, perhatikan kapas yang tadi masuk ke tubuh, copot nggak? Kalau nggak copot ya udah aman. Berarti udah tinggal bersihin area belakang. Ibu kalau udah dibilas nih, dibilas lagi, perhatikan ketika misalnya area belakang sudah semuanya bersih, lihat ini kan teteh ini mah ramping ya. Jadi ini miringnya sudah sempurna. Jadi ketika teh Gina ngebersihin udah bisa sampai ujung. Jadi nanti nggak usah dibalik lagi. Ini ngirit tenaga. Beda kalau jenazahnya, maaf, jenazahnya besar banget. Jadi cuma segini. Oleh 2 orang dipegangin, bersihin area situ. Nanti harus ini digeser kain ke sini.
balik lagi ke sebaliknya, gitu ya. Nah, ke sini lagi, balik lagi ke sini. Nah, ini contohnya, karena teteh sudah sampai ujung gini bersih, maka ketika udah bersih, mumpung masih miring gini, ambil air bercampur kapur barus. Nah ini kapur barusnya ini nih sudah halus banget, sudah dilembutkan. Jadi kalau di DKM sini mau menyiapin kapur barus, ini ditumbuk terus disaring saringan tepung. Jadi hasilnya kayak gini. Ya, kalau saringan tepung kan hasilnya halus. Kalau hanya ditumbuk aja kasihan, nanti ke jenazahnya seenaknya. Nah ini sudah dicampur ke air, nanti kan paling ya segenggam sedikit aja ke ember besar, bisa disiramin ke sini air kapur barusnya. Kan teralih harus dicampur air kapur barus. Kapur barus yang nggak ada boleh diganti dengan air minyak kayu putih, parfum apapun, disatuin dengan air, disiramin, intinya mah mewangikan jenazah. Cuma kapur barus mah manfaatnya untuk pengawet ringan. Jadi kalau kulit yang tadinya kendor jangan kencang, si jenazah teh nganggo kapur barus. Makanya ibu nggak perlu beli skincare. Nganggo kapur barus ibu kencang, yang keras. Teman-teman itu. Nah, berarti kalau belakangnya udah disiram air kapur barus, tinggal atasnya. Ini bisa saya Nah, ini misalnya di sini ada satu orang lagi, bukan. Sampai ada yang menunduk megangin kain. Jadi jangan sampai gini. Kalau kita sebagai saudaranya belum bisa mandiin jenazah, terus kita mau ikutan, terus kita tahu jenazah harus ditutup auratnya, ulangan sakadar punten Bu, kadang ditutup auratnya, kasih solusi. Bu, saya bantu ya, biar saya pegang kainnya. Sok ibu mandiin area badannya seperti itu, ya. Karena jenazah itu hak keluarga. Jadi sudah disiram semuanya sama air kapur barus, berarti ini pinggir-pinggir yang sebelah sini sudah diratakan. Sekarang kalau ada keluarga laki-laki, putra laki-laki misalnya pengen ikut menyiram, ininya rapihkan dulu sampai leher sudah tertutup. Mana kan sini kasih air, tapi airnya air kapur barus ya, kasih contohin, kamu sok siram mama dari ujung wajah sampai ujung kaki. Ada berapa anak laki-lakinya, adik laki-lakinya mau nyiram, kasih aja sagayung ewan, gitu ya. Jadi diberi kesempatan di atas kain saja. Karena kan yang tadi langsung ke kulit mah udah sama kita yang perempuan. Ini makan yang laki-laki ya. Nah setelah ini berarti siapkan handuknya. Handuk itu perlu yang besar 2, yang kecil 1. Ini yang kecil buat area kepala, rambutnya panjang, dikeringkan semuanya. Nah ini pasang dulu handuk yang besar. Nah sudah dipasang baru turunkan kainnya. Jadi aurat jenazah selalu terjaga. Makanya handuknya harus handuk pantai. Ya, jadi handuk pantai mah lebar. Kalau handuk biasa kadang cuma sampai betis gitu ya. Nah ini ditekan-tekan pelan-pelan. Nah udah area semuanya sudah kering, miringkan lagi. Sudah dimiringkan. Teteh maaf ini lagi. Nah ini dikeringkan. Maaf ini langsung yang. Nah ini kan handuk kecilnya sudah nggak dipakai ya, sudah selesai area kepala. Ini pakai ngelap mejanya. Jadi mejanya kering gitu ya, sama handuk yang kecil. Sudah beres, sekarang pasang ternyata, maaf. Nah pasang dulu ini. Ya kan tadi masih miring ya, masih beranduk. Nih misalnya ini masih berhanduk. Ceritanya
ini sore-sore ngemandiin, pemakaman belum beres, baru bisa besok pagi. Ya udah pasang ini. Khawatir nanti kalau nggak dipasang pampers tembus cairannya. Ya kalau tembus ke kain kapan nanti yang tak lihat fitnah. Bisi misalnya berpikirannya yang jelek kan ke semua orang sama. Jadi kita harus menjaga kemuliaan jenazah. Ya, ini sudah dipasang kapas, dipasang kayak pembalut gitu ya. Ini ceritanya saja sudah dipasang gitu ya, kayak pembalut, dipasang ininya, pampersnya, terus ditelentangkan lagi gitu ya, ditelentangkan. Kemudian tentu saja bagian depan rapihkan, tangan kita masuk ke bawah handuk, rapihkan ini pampersnya. Nah setelah rapih gini berarti sudah beres, ambil yang kering. Nah kain yang kering ini handuknya jangan dulu diturunkan, kainnya pasang, baru handuknya diturunkan. Jadi ibu maksimal perlu menyiapkan kain ini 4 ya. 1 untuk menutup jenazah saat dinyatakan meninggal, kemudian nanti basah. Yang kedua samping yang 2 untuk menutup tubuh depan dan belakangnya. Jadi lebih baik disediain 2 ya, terlilit ini sampai ke seluruh ininya ya. Coba ceritanya itu kering. Jadi kita pasang 2 ini. Nah, ini dililitkan di tubuh ya ke bawahnya. Sehingga nanti pada saat darurat dibawa oleh bukan mahrumnya, kulitnya enggak langsung ke kulit jenazah. Ini dililitkan ke bawah ya. Terus ini ditutup sampai seluruhnya. Ini kan sudah dikepang ini. Sudah dikepang. Nah, setelah itu berarti kan kita udah 3 ya. Nanti yang terakhir setelah dikapani, biasanya di kebiasaan Sunda itu ditutup lagi kayu. Jadi sebenarnya 4 udah cukup. Udah seperti ini, dibawa ke tempat memakamkan tempat mengkapani. Terus misalnya ini tempat mengkapani itu katakanlah ini ilustrasinya di sini kain kapan sudah tergelar ya. Nah ini misalnya bapak-bapak bawa jenazah, kan tadi pasang baju jenazah kan ada lengkungannya. Nah itu lengkungannya itu untuk area di atas lengkungan area kepala, sehingga nanti pas diperkirakan tengah-tengah ya, nggak terlalu atas nggak terlalu tinggi. Jadi ini lengkungan diperkirakan nih kalau ke sini masih bisa ngikat. Oh berarti ini kepalanya di sini. Ini lengkungan bajunya. Nah pada saat jenazah datang, ibu atau teteh ada 1 orang yang ngasih tahu. Nih tiap lengkungan tadi, Pak kepalanya di tangan saya. Nah jadi si bapak teh nyimpen di dia atau pas di tengah-tengah gitu ya. Anak kan ibu masuk yang akuratnya. Si bapak teh nyambari sesak nyandak iya berat, pas disimpen kata bapak teh kirang kakanda, kirang kaluhur sama ibu teh kasihan. Jadi kita harus ngasih tahunya tekniknya. Ini kepala di tangan saya. Udah gitu teh, udah pas kepala di atas lingkaran tadi buat leher. Ini sudah pas posisinya jenazah itu di tangan, nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, nggak terlalu atas ataupun bawah. Ya. Setelah itu lakukan proses mengkapani. Hanya saja tadi di ini untuk dibuka kepalanya dulu. Nah, di proses mengkapani ini tadi kan tidak dibekali kapas ya. Jadi Bu, ini ceritanya pas awal ini bikin dulu dari kapas tuh di bawah ini leher ya. Teteh punten boleh duduk saya. Teteh puntennya beres nyari
daripada kali kantunkeun. Kita beres, kita ngagoreng kene. Tiduran. Gini, pas kita mau pasang kerudungnya, maaf, ini pasang di leher gini. Terus ini baru pasang kerudung, jadi diikat tuh di atas kapas supaya apa? Tidak melukai lehernya. Kan ini di talinya lumayan nih, di ujung tuh rada kencang ya. Nah ini disebut kerudung sekek penongki. Nah kami mau nganggo kerudung sekek, kita teh kerudung jenazah. Jadi itu ya, kasih kapas, di kerudung diikat. Nanti kalau mulutnya masih ngebuka, ini bisa dirapikan sambil tertahan sama tali ini. Gitu. Ya. Nah kalau sudah begini, biasanya ditutup lagi kain, punten teh nanggut. Nah, ini ditutup lagi. Biasanya tadi sebelum sudah dimalikan teh kadang ada yang masih boleh dibuka wajahnya, ya. Belum ditutup semua ke sini. Nah ini nanti misalnya keluarganya datang pengen mencium, silahkan. Tapi mantan tekenging, ya Bu. Mungkin semawat. Ayah mantan kesempatan nggak boleh. Jadi status kemahroman dan boleh nempel atau tidak itu berlaku ketika hidup dan sudah jadi jenazah. Ya. Setelah ini berarti sunnahnya sebetulnya kalau sudah di kapan itu ini dimiringkan ke kanan. Nah ini dikasih penghalang, jadi dia menghadap kiblat sambil menunggu dimakamkan. Kalau tidak memungkinkan, ya kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa telentang saja. Nah karena khawatir kalau hanya kepalanya aja yang dimiringkan, nanti isi aku kan iya terasnya. Jadi kalau mau dimiringkan, miringkan semuanya, kasih bantal guling gitu untuk menahan, itu sunnahnya. Nah kalau enggak juga minimal seperti ini, kemudian disolatkan imamnya. Kalau ini perempuan berdiri di sini, kalau jenazahnya laki-laki berarti geser ke kepala. Bacanya tadi ya Fatihah, sholawat dan doa. Kalau sudah selesai, ini mau dimakamkan, ini ditutup lagi, diikat kayak tadi. Nah ini ceritanya dibawa ke pemakaman. Di sini kan tiang lahat. Nah dari sana bapak-bapak ngasihin kepala dulu, masukin sini. Ini jenazahnya teh. Ini kan di bawah sini ada orang ya di bawah. Nah jadi di kaki. Nah itu kan dia dimiringkan dia. Kenapa tadi harus di sebelah kiri? Jadi di tiang lahatnya dibuka. Tuh ya, dibuka. Ini semuanya. Nah, Umar difoto ketika memakamkan jenazah, area wajahnya dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah tiang lahat. Dan Rasulullah membiarkan. Jadi boleh. Kalaupun ini tidak dibuka, nggak apa-apa. Ada Rasulullah mah ini tuh dibuka teh asapnya. Ini sahabat ya, jadi Umar bin Khattab. Ini ujungnya dibuka. Nah, ini sudah dibuka gini, dikasih bantalan tanah yang bulat ya, diselipin sini biar dia tetap miring. Kan ini sunahnya tadi miring. Makanya habis sholat juga disunahkan dimiringkan. Terus dikasih papan. Nah, papan lahat ya, sudah dikasih papan, baru ditimbun tanah lagi semuanya, dan setelah itu proses penguburannya sudah selesai. Gimana kalau lupa dibuka talinya? Apa sampai ke wongnya nonton bendera? Wah ya, jadi cerita bahwa ada pocong marakayangan itu mah cerita fiktif. Jadi sebetulnya nggak ada, dalam Islam nggak ada seperti itu. Ya tidak ada istilah tali pocong tertinggal. Seperti itu ya, ibu-ibu. Silahkan kalau mau ada pertanyaan, ada waktu 5 menit. Sambil punten kain kapannya dibuka, kain kapannya boleh dibawa oleh perwakilan kelompok, bonekanya dikembalikan ke kami.
Ya Bu, sebentar itu. Ya, alas jenazah apa? Boleh bebas ya. Alas jenazah mau kasur, pakai kasur boleh, tanpa kasur juga boleh. Ada yang menyebutkan tanpa kasur aja karena itu jadi langsung ke lantai gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya jenazahnya kondisi ketika tidurnya sakit gitu ya, jadi kan itu juga memuliakan kalau memakai kasur. Iya. Iya, jadi niat kita memuliakan ibu ini semasa sebelum meninggal kondisinya sakit. Ketika sakitnya juga kan kalau dia geser sedikit aja kesakitannya, berarti kita hanya niatnya memuliakan jenazah, tidak ada niat yang lain. Ya. Ya, kalau kita sholat gaib di pemakaman ya, maka ini kan pemakaman itu udah bentuknya dia menghadap kiblat, perkiraan saja. Jadi kalau ini kotak makam, ya kalau jenazahnya ini perempuan, saya di tengah-tengah kotak. Kalau jenazahnya laki-laki ke area kepala, diperkirakan aja. Sama. Iya, boleh. Kita kan suka ini ya, suka nggak berani ya, suka izin kalau tak dia sendiri, ya minimal berdua. Tapi semenjak sekarang kalau kita tak dia lagi, terus kitanya lagi gaget, niatkan kita punya wudhu, kita sholat. Nanti sholat di rumahnya mau sendiri, mau berdua, mau banyakan silakan. Kalau semuanya pada udah ajaknya mau, ya udah nggak apa-apa. Keluarga izin saya menyolatkan dulu, udah sholat sendiri. Ya, boleh. Belum dimandiin mah nggak bisa disolatin. Iya. Jadi menyolatkan itu syaratnya sudah dimandikan dan dikafani. Ya, makanya salah satu hikmah kenapa pengurusan jenazah harus disegerakan biar kamu yang datang di awal nggak bisa lama-lama bisa menyolatkan. Makanya husnul khotimah itu kan 24 jam ya. Jadi kalau ada yang misalnya jam 10 malam dia meninggal, kita insya Allah langsung mandiin. Jadi keluarga kerabatnya kan ada yang datang dari tengah malam tuh. Ada juga rekan kerja dan tengah malam karena besok pagi nggak bisa. Kalau belum dimandiin nggak bisa nyalain. Jadi disegerakan gitu ya. Segerakan pengurusan itu satu, pengurusan jenazahnya lebih mudah karena nanti belum kaku jenazahnya, jadi lebih mudah. Kemudian juga pembusukannya belum lama, jadi aromanya juga ya. Nanti kan kalau di atas 6 jam, 8 jam aromanya juga berbeda. Nanti tidak enak ke yang memandikan. Nah kemudian juga gampang ngurus jenazahnya juga kalau disegerakan pada saat tamu yang hadir itu bisa langsung menyolatkan. Nanti kalau sudah menyolatkan ya sudah, nggak usah nunggu sampai besoknya karena nggak bisa pulang besoknya nggak bisa memakamkan misalnya laki-laki, tapi tadi malam sudah punya pahala menyolatkan. Itu kan ya buat laki-laki yang menyolatkan saja 1 kirot. Kalau dia bisa menyolatkan terus nemenin jenazah ke makam ikut hadir itu 2 kirot. Berapa 1 kirot tuh? Sebesar gunung Uhud. Nah kalau akhwat kita ya berarti pahalanya tadi sampai menyolatkan juga insya Allah besar gitu ya. Di rumah yang lain, keluarga lain ke makam, kita di rumah bisa nyiapin hal-hal lain yang buat keluarga lain. Kan sholat goibnya mah tadi. Sholat goibnya nanti pas ziarah. Kalau orang yang sangat kita cintai, kita belum menyolatkan. Itu. Kalau misalnya udah diboleh mencium
belum dimandiin atau sudah dimandiin boleh mencium jenazah, syaratnya dia mahramnya, gitu ya. Nggak usah. Jadi kalau sudah dimandikan, kita nggak punya wudhu terus memandikan jenazah, yang nggak ada istilah batal jenazahnya. Kan jenazah nggak mau sholat, mau gitu, semangat dari seperti itu ya. Kalau misalnya nih sudah dikapani rapi, ternyata ada yang rembes, apakah itu darah, apakah itu kotoran, BAB-nya misalnya, ada yang mandiin lupa ditutup lubang kuburnya, nggak wajib dimandikan lagi, langsung saja dimakamkan. Karena memandikan yang pertama sudah memenuhi syarat tadi. Oleh karena itu, kalau ibu atau teteh ada proses memindahkan jenazah, memindahkan makamnya, ini makamnya di Lembang, modern empel nih, semuanya di Bandung gitu. Ya udah, pindahkan biasa aja, nggak ada lagi proses dikapan lagi dimandikan atau disolatkan lagi, nggak ada. Tinggal dibawanya secara manusiawi ya. Kadang kan kalau belum hancur tulangnya pakai belangkar lagi biasa. Sebelum kalau sudah ngumpul sedikit ya pakai peti kotak kecil gitu, ulah teuing rabu keresekan gitu ya. Sebenarnya enggak, ya kurang makruh saja gitu ya. Ya, mau bertanya? Bagaimana Ustazah, apakah ada tuntunan dari Rasulullah, ada yang suka menguburkan langsung malam-malam saja? Boleh. Karena memang harus disegerakan. Tapi kenapa dikuburkannya menunggu pagi? Itu lebih ke teknis. Katakanlah misalnya lebih bagus memang malam itu langsung dikuburkan. Kalau meninggalnya malam, kuburkan malam itu juga. Tapi secara teknis ada yang pemakamannya belum beres digalinya, kondisinya hujan besar, jadi boleh dipagikan. Itu tidak menjadi kita memperlambat pengurusan jenazah karena ada alasan yang syar'i gitu. Ya, jadi untuk disegerakan itu boleh. Kalau memang di daerah ini sigap semuanya punya pemakaman khusus, jadi kalau meninggal malam juga bisa langsung dikuburkan, ya itu lebih bagus. Karena jenazah itu ada hadis yang mengatakan kalau sudah meninggal tuh ianya berteriak-teriak, "Qadimun, segerakan saya." Hanya saja itu hanya terdengarnya oleh makhluk lain, nggak terdengar oleh manusia. Karena kalau kita mendengar, kita nggak akan kuat. Jadi dia kalau yang berdosa menyayat hati, berontak nggak mau. Kalau yang beriman pengen segera disegerakan. Kenapa? Karena udah beda alam. Ya, dunia dengan dianya harus segera dipindahkan ke alam barzah. Jadi kalau belum dikuburkan, belum ke alam barzah. Tapi kuburannya harus alam barzah ya. Bisa jadi alam barzahnya mah di sanis di kuburannya. Itu mah tempat secara fisik. Ya, karena kan nanti rohnya diangkat. Ya, Ibu dan Teteh, tampaknya jam sudah mau mendekati azan zuhur. Tentu saja ini masjid ini harus bersih kembali, harus disiapkan persiapan azan zuhur, terutama bapak-bapak warga sini. Jadi kita akhiri saja pertemuan ini. Saya memberi apresiasi kepada Ibu dan Teteh semua yang hadir di sini. Tetap berlanjut majelis taklimnya, dan mudah-mudahan hari ini, pelatihan ini, ilmu hari ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi begitu ada yang dengar, ada yang meninggal, tetangga dekat, tetangga jauh atau saudara, selama itu kedengaran kita, upayakan kita niatkan saya mau bantu melaksanakan apapun yang bisa saya lakukan. Saya doakan kadumina langsung saat terbiasa langsung memang jenazah juga kan bisa beres rumahnya
sapukan halamannya, itu juga menjadi pahala luar biasa, gitu ya. Jadi sebelum ditutup oleh panitia, saya tutup dengan doa Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Anda Yasir Yati beserta dari PPK Pembangunan Iman. Insya Allah mudah-mudahan yang beliau yang berikan hari ini untuk yang masih awam, insya Allah mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang mungkin sudah dasar, bisa menambah pencerahan gitu ya, seperti itu. Dan insya Allah kita bisa mengaplikasikannya di tempat yang kita berhati dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam membantu bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz dan Ibu, terima kasih kepada Ibu yang untuk hadir hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.